Oke, kita ketemu lagi dengan TV Sharp ya. Ini TV-nya. Yaitu keluhannya dia hidup beberapa menit atau sekitar 30 menit dia akan mati ya. Jadi kita coba dulu kita hidupkan ya, sudah hidup. Tapi namun di sini saya tidak menunggu TV-nya mati karena mempersingkat durasi video. Ya, saya tes-tes dulu. Oke, kita langsung saja bongkar TV-nya tanpa berlama-lama. Oke, kita bongkar dulu televisinya. Ya, si televisinya sudah terbongkar. Ya, sudah terlihat mesinnya. Jadi kita keluarkan dulu mesin dari tempatnya. Setelah keluar kita bersihkan dulu karena biasanya seperti ini di pembongkaran televisi kan selalu ada debunya ya. Jadi debunya selalu kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, di sini terlihat ada keretakan solderan. Mungkin ini TV sering terlalu lama untuk dihidupkan sehingga solderan-solderan di bagian PCB-nya sudah retak. Jadi perlu kita solder-solder ulang. Oke, setelah kita solder, jadi di bagian sini ada elko ya. Jadi di sini ada elko yang menuju ke transistor horizontal ya. Tapi di sini kita tidak perlu mengukur tegangan karena kerusakannya adalah hidup beberapa menit kemudian dia kembali mati ya.
Jadi kita langsung saja ukur di bagian salah satu titik yaitu elko ya. Karena biasanya elko yang mempengaruhi seperti itu terjadinya kerusakan televisi. Jadi di sini kita ukur terlihat sudah tidak menunjukkan angka 0 ya. Perhatikan di bagian avometer sudah tidak menunjukkan angka 0, berarti elko di bagian rangkaian horizontal sudah lemah. Jadi kita perlu mengganti ya. Jadi kita cabut dulu elko-nya. Oke, ini kita cabut. Kemudian kita ukur ulang kembali. Apakah benar elko ini sudah kering ya? Jika kita ukur dan tidak menunjukkan angka 0 berarti elko ini sudah rusak. Ya, perhatikan di bagian avometer. Perhatikan di bagian avometernya. Ya, ternyata sudah error ya. Sudah rusak. Jadi ini menggunakan elko 22 mikrofarad 25 volt. Jadi kita cari penggantinya. Oke, di sini kita ketemu. Jadi kita lihat, kita ukur juga. Ya, menunjukkan angka 0 karena ini adalah elko baru. Coba kita ukur yang elko yang sudah kering. Ya, di bawah angka 0. Kita bandingkan yang masih baru. Perhatikan di bagian avometer. Sudah sangat-sangat berbeda jauh sekali ya. Yang sudah rusak dengan yang masih baru. Oke, langsung saja kita pasang elko-nya tanpa berlama-lama. Tapi di sini saya selalu sarankan kalau pemasangan elko harus memerlukan keberhati-hatian. Karena elko ini sangat rawan sekali untuk meledak jika salah pasang. Jadi di setiap video saya selalu menyarankan bahwa elko ini jangan sampai salah pasang. Ya, ini elko-nya kita pasang. Kemudian kita solder. Tapi cara penyolderannya juga harus berhati-hati, jangan sampai menyentuh solderan yang lain. Ya, ini terlihat sudah saya solder. Ya, di bagian di sini di bagian rangkaian horizontal. Karena matinya standby ya, dia mati sendiri. Dia standby ya. Dia hidup beberapa menit, sekitar 30 menit atau
kurang dari 30 menit dia akan mati dengan sendirinya. Sepertinya kita off-kan ya. Tapi lampu powernya menyala ya. Jadi di sini juga ada elko 160 volt 47 mikrofarad. Kita juga mengganti ya. Ya, ini elko-nya yang 160 volt 47 mikrofarad kita ukur. Ini elko yang menuju ke tegangan 180 ya. 110, sorry, 110. Ya, terlihat sama sekali jarum avometer sudah tidak bergerak. Berarti elko ini sudah kering ya. Jadi kita cari penggantinya dulu. Oke, ini pengganti dari elko yang sudah rusak kita ukur. Kita bandingkan yang sudah rusak dengan yang masih baru. Ya, perhatikan di bagian ampermeter perbandingan elko baru dengan elko rusak. Ya, ini yang sudah rusak sama sekali sudah tidak ada jarum ampermeter bergerak. Oke, langsung saja kita pasang elko-nya. Ini elko 160 volt ya, yang menyuplai tegangan 110 yang menuju ke playback. Jadi di dalam perbaikan di video ini saya tidak menggunakan pengukuran tegangan. Karena pada saat menggunakan pengukuran tegangan di sini tidak akan ada tegangan yang terdeteksi bahwa tegangan ini akan drop karena kerusakannya ini dia hidup beberapa menit baru dia kembali standby ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengukur tegangan, langsung saja kita ukur di bagian elko-elkonya. Karena elko-elko lah yang menyebabkan kerusakan seperti itu bentuknya. Oke, selesai pemasangan elko. Dan kita pastikan semuanya sudah tidak ada yang bermasalah. Lanjut kita pasang mesinnya kembali. Jadi mungkin saat ini saya belum bisa memastikan, tapi saya memberikan garansi sekitar 1 bulan ya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teknik Elektronik Kondo Zapata. Oke, langsung saja kita coba televisinya. Oke, jika masih ada yang bisa ditanyakan, bisa memberikan komentar ya di kolom komentar. Diisi di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Nanti di lain kesempatan kita membuat lagi video-video berikutnya. Terima kasih.